Kemarin kita dikagetkan dan sangat dikejutkan sebuah peristiwa yang memang sudah banyak diprediksi orang. Meskipun telah diprediksi sejak lama, tetapi sungguh mengagetkan karena turunnya IHSG di luar akal sehat. IHSG sejak dibuka perdagangannya kemarin, indeks bursa saham kita anjlok dan jatuh tersungkur hingga 6% lebih. Dan akhirnya perdagangan disuspend, ditutup meskipun siang hari dibuka kembali dan terjadi penguatan, tapi masih tetap melemah. Ada ironi yang terjadi karena apa? IHSG ini turun berbanding terbalik dengan bursa-bursa di regional Asia. Singapura, Cina, Vietnam, Malaysia, dan negara-negara lain di Asia ini menguat semuanya dan hanya Indonesia yang anjlok parah lebih dari 6% pada pembukaan sesi pertama. Bursa-bursa regional semua naik rata-rata 1%. Tetapi bursa saham Indonesia turun 6% lebih dan akhirnya disuspend dan kemudian dibuka kembali perdagangannya pada siang hari dan menguat sedikit tetapi tetap telah turun. Parahnya, isu yang menyebabkan turunnya IHSG ini disebut-sebut orang ada dua hal. RUU TNI dan isu mundurnya Sri Mulyani. Saya heran kenapa menjadi Sri Mulyani ini isu yang sangat kuat yang mampu mempengaruhi bursa efek kita. Isu mundurnya Sri Mulyani mampu memukul bursa saham kita seolah-olah Sri Mulyani menjadi satu-satunya manusia yang menjadi nyawa, kehidupan, ekonomi bangsa kita. Ini aneh menurut saya. Dan ini terlalu dilebih-lebihkan. Saya tidak percaya isu mundurnya Sri Mulyani ini adalah penyebab turunnya IHSG. Saya tidak percaya sama sekali. Terlalu besar pengaruhnya untuk menghancurkan IHSG kalau hanya soal mundur. Tetapi ada faktor lain. Dan kemudian isu RUU TNI. Kemarin setelah saham turun, pimpinan DPR bersama Komisi 11 mendatangi Bursa Efek Indonesia melakukan sidak, katanya ke sana. Dan ini adalah sebuah kejanggalan yang seharusnya tidak perlu terjadi. Karena apa? DPR baru bersepakat akan membawa RUU TNI untuk disahkan menjadi undang-undang. Sementara ini adalah salah satu penyebab keraguan investor melihat masa depan ekonomi Indonesia. Begini, kenapa logikanya begini? Investor itu akan datang ketika mereka bertanya contohnya kepada pimpinan Danantara atau kepada Menteri Keuangan atau kepada menteri-menteri lain atau kepada Presiden. Bagaimana dengan BUMN dan dana-dana investasi Indonesia? Siapa yang mengurus? Kalau dijawab diurus oleh politisi dan tentara, maka investor tentu tidak akan datang. Tapi kalau dijawab, Danantara, BUMN, semua diurus oleh kalangan profesional yang memiliki kemampuan luar biasa untuk menata itu. Dan mereka akan melihat profesionalis ini siapa. Maka trust akan muncul di situ. Tapi kalau dibilang diurus oleh politisi dan tentara, maka siapapun akan takut datang. Karena tidak akan ada kepastian bagi mereka. Nah, itu yang terjadi. Dan kalau kita melihat isu-isu banyak di sini, tentu bahwa investor ini takut dan ragu tentang masa depan Indonesia yang dilihat akan menjadi militeristik. Ini harus menjadi koreksi bagi Presiden Prabowo untuk merancang jalan pemerintahannya seperti apa. Dan yang pasti kalau kita melihat sejak pemerintahan Prabowo Gibran ini berjalan, IHSG turun sudah sekitar 20% lebih. Karena IHSG pada masa pemerintahan Jokowi berakhir, IHSG itu masih di angka 7.600 lot lebih. Dan sekarang berada di angka 6.000 lot sekitar itu. Artinya apa? Ada penurunan yang cukup banyak hanya beberapa bulan saja. Dan itu angkanya sangat besar, melebihi 20%. Dan ini tentu sinyal bahwa kebijakan-kebijakan pemerintahan Prabowo Gibran saat ini tidak dipercaya oleh investor. Bayangkan, sudah banyak yang diumumkan oleh Presiden. Danantara, Bank Emas, rencana lagi membentuk koperasi ekonomi, terus peresmian smelter emas kemarin di Gresik. Ternyata semua itu tidak mampu mengangkat kepercayaan investor. Justru investor malah menjual sahamnya dan membawa pulang keluar dari Indonesia uang mereka. Intinya bahwa kita melihat sekarang investor ini tidak memberikan kepercayaan kepada pemerintahan Prabowo Gibran yang dilihat belum jelas arahnya. Saya bukan ekonom, saya awam, tetapi saya masih sesekali membaca buku ekonomi. Tetapi saya melihat pergerakan ini tentang membacanya dari sisi analis politik ya. Saya melihat bahwa
investor ini ragu tentang pemerintah ini dan tidak yakin melihat pejabat-pejabat sekarang yang mengurus dan cara presiden mengurus bangsa ini bagi investor terlihat aneh dan janggal. Apalagi dengan dipaksakannya RUU TNI ini yang dilihat akan mendapat penolakan besar dari masyarakat sipil, tentu membuat mereka akan khawatir bagaimana kalau ternyata nanti demo terjadi besar-besaran hingga mengakibatkan chaos. Tentu investor tidak akan mau berlama-lama di sini. Nah, inilah yang harus dipahami oleh pemerintah. Jangan merasa benar sendiri, jangan merasa superior, jangan merasa dominan terhadap rakyat, merasa bisa melakukan apa saja. Ketika masyarakat sipil bangkit melawan, maka kehancuran bagi kekuasaan itu sudah pasti terjadi. Nah, inilah yang harus kita perbaiki ke depan. Jadi ada apa sebenarnya dengan Indonesia? Mengapa bursa saham kita anjlok sebegitu parahnya? Jawabannya hanya satu, dunia investor, dunia kapitalis, para pemilik uang tidak percaya kepada kebijakan Prabowo Gibran. Apalagi dunia melihat bagaimana Prabowo memanggil para konglomerat Indonesia ke istana dan tidak jelas apa yang dibicarakan, apakah mereka diintimidasi, diancam untuk menggerakkan uangnya di sini atau apa, tidak jelas. Dan ini membuat dunia tentu akan melihat, oh, ada kekuasaan yang mengancam pengusaha, ada kekuasaan yang mengancam dunia usaha. Dan inilah yang terjadi. Ini adalah kritik dan masukan kepada pemerintahan Pak Prabowo supaya jangan merasa benar sendiri. Ingat, hati-hati Pak. Nasib rakyat di sini ada hampir 300 juta yang Bapak kemudikan. Jangan sampai semua menjadi menderita karena merasa benar sendiri dan terutama terlalu halusinasi, merasa hebat, merasa mampu melakukan apa saja. Itu bahaya Pak. Salam dari saya, Ferdinand Huta Hayan.